Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi perkembangan penyaluran bansos. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Ini penting untuk saya sampaikan ya. Ini mengenai PKH tahap 1 susulan ya. Ini sudah ada update-nya. Pemerintah masih menyalurkan PKH tahap 1 untuk termin susulan setelah lebaran ya. Jadi nggak di stop ya. Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyaluran. Hal ini dilakukan karena realisasi penyaluran sebelumnya belum memenuhi kuota nasional sebanyak 10 juta KPM. Bagi warga yang datanya sudah masuk namun belum cair untuk sekarang ini sebelum lebaran maksudnya ya, pencairan diprediksi akan dilakukan saat anak-anak mulai masuk sekolah kembali ya. Jadi untuk PKH yang tahap 1 susulan, untuk sekarang masih dalam tahap penyaluran. Dan di setiap tempat itu pencairannya berbeda-beda. Ada yang sekarang sudah cair, ada juga yang masih belum cair. Dan berikutnya ini juga ada BPNT untuk tahap 1 susulan, ini juga sudah ada update-nya ya. Sama seperti PKH, BPNT program sembako juga memiliki termin susulan untuk memenuhi kuota sebesar 18,2 juta KPM. Untuk sekarang ini masih dalam tahap penyaluran. Bantuan ini terus disalurkan untuk memastikan seluruh target penerima mendapatkan haknya meskipun momen lebaran sudah usai. Jadi walaupun sudah lebaran, untuk sekarang ini masih dalam tahap penyaluran. Mungkin minggu depan ada kabar baik, atau mungkin di bulan berikutnya ya ada susulannya ya. Ya kita berharap semoga di bulan depan ya ada susulan untuk tahap pertama yang masih belum cair di bulan-bulan sebelumnya ya. Terus berikutnya, ini juga perlu saya sampaikan mengenai PKH dan BPNT validasi by system ya. Bantuan ini diberikan kepada penerima baru yang terpilih melalui sistem untuk mengisi kekosongan kuota atau bisa dibilang ya validasi by system ya. Untuk PKH validasi, jadi penerima BPNT murni yang kemudian mendapatkan bantuan PKH karena memenuhi kriteria. Jadi yang tadinya itu cuma dapat BPNT, tapi karena memenuhi kriteria PKH, itu ada kemungkinan bisa mendapatkan bantuan PKH karena memenuhi kriteria tersebut ya. Jadi itu yang disebut dengan PKH validasi. Yang tadinya nggak dapat, terus dapat PKH, itu namanya PKH validasi. Terus yang kedua ada BPNT, ini komplementer ya. Penerima PKH yang kemudian mendapatkan tambahan bantuan BPNT sebagai program pelengkap. Jadi kebalikan dari PKH validasi ya. Kalau PKH validasi itu penerima BPNT murni, terus dapat PKH. Tapi kalau PKH validasi, maksudnya kalau BPNT komplementer atau BPNT validasi itu KPM yang cuma dapat PKH ya, terus dapat BPNT validasi ya. Jadi itu kebalik-balik ya. Nah, terus berikutnya ini juga ada BLT ya. Tapi ini bukan BLT Kesra, melainkan BLT Dana Desa. Ini perlu dicatat ya. Atau bisa dibilang ya bantuan langsung tunai dana desa. Bantuan ini merupakan alternatif bagi warga yang layak menerima bantuan namun tidak terdaftar dalam PKH maupun BPNT pusat ya. Jadi bukan penerima bansos reguler ya. Untuk nominalnya ini 300.000 per bulan. Biasanya dicairkan sekaligus untuk 3 bulan ya. Contohnya itu dari Januari sampai Maret ya. Jadi totalnya itu sebesar Rp900.000. Ini bukan BLT Kesra, tapi ini BLT Dana Desa ya. Ini perlu diingat untuk alokasi 3 bulan, tetapi pencairannya biasanya itu dijadikan satu. Makanya totalnya itu Rp900.000 karena setiap bulannya itu mendapatkan Rp300.000. Untuk targetnya diprioritaskan untuk lansia atau warga dengan penyakit menahun di wilayah desa tersebut. Jadi ini jelas ya. Jadi targetnya ini untuk lansia atau warga yang dengan penyakit menahun ya di wilayah desa tersebut. Itu ada kemungkinan bisa mendapatkan BLT Dana Desa. Terus untuk jadwal penyalurannya ya, ini dilanjutkan hingga minggu-minggu pertama April, maksudnya di awal bulan ya, di minggu-minggu pertama, tergantung kebijakan daerah masing-masing. Jadi di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda. Di desa saya mungkin atau di desa sebelah itu sudah berbeda ya. Mungkin di minggu awal bisa, di minggu pertengahan juga bisa. Karena ini tergantung kesiapan data dari pemerintah daerah tersebut. Jadi tidak ada yang sama ya. Nah terus berikutnya ini ada program Indonesia Pintar atau PIP ya.
Bantuan pendidikan untuk siswa SD, SMP, SMA, dan TK kini masuk dalam pencairan Termin 1 alokasi Februari sampai April ya. Ini jadi untuk yang sekarang ini memasuki Termin 1 ya. Bagi siswa yang datanya sudah siap namun belum cair di bulan Ramadan kemarin, bantuan akan dilanjutkan setelah Lebaran hingga periode April berakhir ya. Jadi bisa dibilang ya sampai bulan April mendatang ya. Ini masih lama lah ya. Jadi yang sekarang masih belum cair, jangan berkecil hati karena masih ada harapan untuk bansos PIP-nya itu masih bisa cair. Asalkan masih terdaftar secara resmi ya sebagai penerima bansos PIP tersebut ya. Kalau datanya sudah tidak aktif ya silakan perbarui lagi ya. Tinggal tanya ke gurunya ya apakah datanya masih aktif atau tidak ya. Silakan tanyakan ke guru, Pak Guru atau Bu Guru ya. Itu apakah datanya masih aktif atau tidak. Kalau masih aktif ya tidak perlu melakukan pembaruan ya. Tetapi kalau sudah tidak aktif itu silakan melakukan pembaruan data. Siapa tahu setelah datanya diperbarui itu bisa aktif kembali sebagai penerima program Indonesia Pintar ya. Terus berikutnya ini mengenai bansos stimulus tambahan ya yang berupa beras dan minyak goreng. Ini adalah bantuan tambahan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng ya. Meskipun awalnya direncanakan sebagai bantuan menjelang Lebaran, ini rencana awal ya. Penyaluran di wilayah dengan akses sulit mengalami kendala dan akan terus dilanjutkan pada bulan April hingga seluruh kuota terserap. Jadi yang sekarang masih belum cair ya. Yang sekarang masih belum dapat bansos beras yang 20 kg sama minyak goreng 4 liternya. Untuk sekarang ini statusnya masih dalam tahap penyaluran ya. Jadi penyalurannya ini akan terus dilanjutkan hingga bulan April mendatang ya. Jadi harap bersabar saja karena di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda. Mungkin ada yang sudah cair, ada juga yang masih belum cair. Jadi jangan berkecil hati ya. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai. Apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua. Ini yang pertama mengenai PKH yang tahap 1 susulan. Ini sudah ada update-nya. Untuk sekarang ini statusnya masih dalam tahap penyaluran. Terus yang kedua ada PPNT ya, tahap 1 susulan juga sudah saya sampaikan lengkap ya. Terus yang ketiga mengenai PKH dan PPNT validasi by system. Ini juga sudah saya sampaikan. Terus yang keempat BLT dana desa ini berbeda dengan BLT Kesra ya. Jadi nggak sama ini. Ini sudah saya sampaikan juga. Yang kelima program Indonesia Pintar yang kemarin mungkin masih banyak yang bertanya. Untuk sekarang ini juga masih dalam tahap penyaluran ya. Dan akan tetap dilanjutkan hingga periode April berakhir ya. Dan yang keenam ya ini yang terakhir mengenai bansos stimulus tambahan yang berupa beras 20 kg sama minyak goreng 4 liternya. Ini juga sudah saya sampaikan ya. Dan sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.